Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, pencapresan Gibran Rakabuming Raka terus mendapat gugatan. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menolak permohonan uji formil terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini diambil terhadap gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan pengajar UGM Zainal Arifin Mohtar. Dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Soehartoyo saat membacakan amar putusan di gedung MK yang disiarkan di channel YouTube MK pada Selasa 16 Januari 2024. MK menolak gugatan Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mohtar karena pernah menyidangkan ulang isu serupa dengan hasil ditolak. Namun, putusan ini tidak bulat alias tidak disetujui semua majelis hakim. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan concurring opinion atau perbedaan pendapat, tetapi perbedaannya hanya dalam pertimbangan hukum dan bukan putusan akhirnya. Ia sependapat untuk menolak gugatan Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mohtar, namun ke depan perlu diberi forum di MK untuk menguji formil putusan MK. Sebab sesuai undang-undang, putusan MK bersifat final dan mengikat bila diputus dalam kondisi normal. Tapi jika dibuat dalam kondisi abnormal atau ada pelanggaran etik dalam proses putusan, maka putusan MK itu tidak final dan mengikat. Saya tergerak untuk memunculkan wacana pengujian formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tentunya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, manakala terdapat situasi yang abnormal. Hal ini sengaja saya lakukan sebagai bagian dari upaya mengembangkan paham konstitusionalisme melalui pemikiran ilmiah dan perluasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, ujar Arief Hidayat. Hakim konstitusi lain, Eni Nurbaningsih, juga mengajukan concurring opinion, sedangkan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengadili karena Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mohtar mengajukan hak ingkar. Sebelumnya, Denny dan Zainal menginginkan MK menyatakan undang-undang tentang pemilu yang menjadi jalan Gibran Rakabuming ikut pemilu presiden dinyatakan bertentangan dengan undang-undang sehingga nama Gibran dapat dicoret sebagai peserta pemilu. Nah, dengan keluarnya putusan ini berarti Gibran Rakabuming sudah sah secara hukum, walaupun secara etika masih terus menjadi perdebatan. Nah, menanggapi penolakan itu tentunya Denny Indrayana CS sangat kecewa dan menyayangkan MK menolak uji formil tentang syarat batas minimal usia Capres-Cawapres yang telah ditafsirkan dengan tidak adil dan melanggar etik oleh putusan MK. Denny menyebut semestinya MK memiliki kesempatan nih untuk menyelamatkan demokrasi melalui dikabulkannya permohonan uji formil yang ia dan Zainal Arifin Mohtar ajukan. Sementara Zainal Arifin Mohtar menilai putusan MK bisa menjadi persoalan dalam beberapa hal seperti tidak ada penegakan hukum oleh MK dan ketidakjelasan konstitusional. Persoalan putusan MK ini memang masih sangat panas ya kawan ya untuk dibahas. Saya rasa tidak hanya Indrayana CS saja yang kecewa, tapi kawan inilah juga pasti ada nih yang kecewa ya nggak? Mungkin ya banyak yang merasa keadilan konstitusi dipaksa mati, tapi ya beginilah yang terjadi di negara kita. Nasi sudah menjadi bubur, jadi kita lihat saja nanti ke depannya gimana ya. Apakah MK masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Boleh tulis di kolom komentar ya kawan. Kita lanjut ke berita kedua, teka-teki pencopotan reklame dalam bentuk videotron berisi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi masih misterius. Kabar diturunkan videotron Anies itu disampaikan Olpaemi Project melalui akun X. Olpaemi Project merupakan penyelenggara proyek yang memasang iklan videotron Anies bekerja sama dengan Anies Bubble. Olpaemi menyatakan seharusnya iklan Anies itu tayang selama seminggu, yaitu dari tanggal 15 hingga 21 Januari 2024 di Bekasi dan di Jakarta. Namun, baru sehari tayang sudah tidak bisa dilanjutkan karena alasan yang tidak jelas. Saat ini kami sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait. Humanis tidak perlu khawatir dan mohon dukungannya untuk menyertai kami dalam memaksimalkan proyek serta memberikan update secara berkala, tulis Olpaemi Project. Iklan reklame semacam ini lekat dengan fan K-pop untuk idolanya yang dikenal dengan Billboard Ads. Billboard Ads menjadi salah satu cara penggemar K-pop memberikan apresiasi kepada artis idola mereka. Iklan dalam bentuk videotron dipasang pada tempat-tempat publik untuk memperkenalkan idola ke masyarakat luas.
Sebelum diturunkan, iklan billboard ads Anies ini dipasang pada 5 videotron. Iklan didominasi warna ungu dengan gambar Anies Baswedan bertuliskan All Rounder. Tak sedikit warganet yang memuji proyek billboard ads untuk Anies ini. Warganet menyebut pendukung Anies kreatif karena menyiapkan iklan capres ramah lingkungan. Sementara menanggapi pencopotan iklan videotron karya anak-anak muda itu, Anies menyatakan keprihatinannya. Anies lewat cuitannya di laman X menyinggung soal tekanan yang dialami masyarakat. Apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini walau berujung tidak seperti yang kita harapkan. Tetap semangat karena sebesar apapun tekanan yang kita terima tidak ada apa-apanya dibanding tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari, tulis Anies. Pemprov DKI Jakarta juga ikut buka suara nih soal penurunan videotron bergambar Anies Baswedan di Graha Mandiri Jakarta. PLT Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan, videotron di Graha Mandiri merupakan milik swasta, sehingga penurunan iklan Anies ini bukan kewenangan Pemprov. Ini ranah swasta untuk kepemilikan dan pengelolaan apakah oleh Graha Mandiri atau Biro Reklame swasta, kata Sigit. Pemprov DKI juga menyarankan tim kampanye Anies Muhaimin melaporkan kasus ini ke Bawaslu lantaran berkaitan dengan konten pemilu. Sementara itu, warganet di laman X ini ramai-ramai mengomentari penurunan iklan kampanye Anies ini. Seperti yang ditulis oleh akun Ekoboy, penurunan videotron ini damage-nya akan besar karena yang direpresi anak muda yang sedang asyik berkreasi. Sedangkan akun Dion Mandiri menyatakan, padahal beberapa hari lalu di feed IG-nya Cawapres 02 pamer soal mewahnya videotron mereka sampai ada yang animasinya bisa keluar dari videonya. Dibanding ini mah nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa yang begini malah gampang banget diturunin ya? Cek. Lucu banget ya. Sementara akun Street Lawyers menulis videotron itu nggak gratis, sewanya mahal. Mungkin kemampuan bayarnya cuma untuk tayang sehari aja. Waduh, komentar yang terakhir ini juga lucu nih. Tapi bisa jadi ya, mengingat anggaran kampanye paslon 1 ini kan yang paling kecil nih dibanding dua paslon lainnya. Apalagi dengan paslon nomor urut 2 yang videotronnya mewah itu, wah beda banget kan tuh anggaran kampanyenya. Nah, kalau ini berarti dari All Pay Me Project-nya ini memang harusnya memberikan penjelasan ya kepada publik alasan tidak jelasnya diturunkan itu karena apa? Apa ada masalah biaya, perizinan, masalah internal, eksternal atau yang lainnya atau sebagainya ini harus diungkap juga nih secara gamblang nih ke publik. Tapi kalau saya sih tetap dukung aja ya, dukung banget malah ide-ide kreatif anak muda sekarang dalam membuat iklan kampanye, salah satunya dengan videotron. Karena siapapun paslonnya, saya rasa nggak masalah ya. Yang penting sesuai dengan aturan, pakemnya juga jelas, suportif dan kompetitif. Nah, masalah itu videotron nantinya berpengaruh enggak ke suara ya kalau yang kalah paling nyesel-nyesel dikit kali ya. Udah mahal-mahal pakai videotron, kalah. Gimana nih kalau menurut kawan inilah? Kita beralih ke berita ketiga, keretakan di tubuh PDIP pasca ketegangan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo semakin terbuka. Satu persatu politisi PDIP hengkang. Terbaru, politikus PDIP Marwarar Sirait resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partainya sejak Senin malam 15 Januari 2024. Alasan Marwarar angkat kaki dari Partai Banteng karena mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan, kata Marwarar usai mengembalikan kartu tanda anggotanya. Sebelum mundur, Marwarar memang sempat juga nih bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia, lanjut Marwarar. Hengkangnya Marwarar ini menjadi alarm akan terjadinya bedol desa atau migrasi besar-besaran dari dalam apabila PDIP tidak segera mengonsolidasikan internalnya. Sebab Marwarar bukan satu-satunya nama yang akhirnya memilih berpisah dengan PDIP. Sebelumnya ada 2 kader PDIP juga telah angkat kaki meski statusnya dipecat. Keduanya yakni Budiman Sujatmiko dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang kini mendukung Prabowo Gibran. 2 nama ini belum termasuk Jokowi yang kini secara terbuka telah berhadapan dengan PDIP dan putranya Gibran Rakabuming Raka yang notabene juga kader PDIP.
Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menyebut langkah Marwarar harus menjadi peringatan agar tidak terjadi bedol desa lebih lanjut dari para politisi muda PDIP untuk bergeser ke posisi seberang khususnya di tim Prabowo Gibran yang didukung penuh Jokowi. Status Jokowi sendiri di PDIP sebenarnya menjadi abu-abu walaupun ia masih memegang KTA Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Kerenggangan PDIP dan Jokowi semakin terbuka ketika Jokowi tidak diundang di acara HUT ke-51 PDIP dan Jokowi yang saat itu tengah di luar negeri juga tidak mengucapkan selamat lewat video atau sekedar mengirimkan karangan bunga. Namun, pihak istana mengklarifikasi ucapan Marwarar yang menyatakan keluar dari PDIP dan mengikuti jejak Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana angkat bicara dan mengatakan hingga kini keanggotaan Jokowi di PDIP masih baik-baik saja. Jokowi juga belum mengumumkan mundur dari keanggotaan partai yang telah mengusungnya sejak wali kota Solo hingga presiden itu. Sampai saat ini baik-baik saja, nggak ada masalah, tidak ada apapun dari Presiden maupun dari PDIP. Sikap politik yang diambil Bang Ara atau Marwarar adalah sikap politik pribadi. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan Presiden, kata Ari. Waduh, makin banyak nih yang meninggalkan PDIP. Cuma kalau alasan Marwarar keluar dari PDIP karena mendukung Presiden Jokowi itu kayaknya agak klise ya terdengarnya. Pasti ada apa-apanya deh nih antara Marwarar dengan PDI, ya enggak? Nah, setelah ini next apakah ada lagi nih yang akan lock out dari PDIP? Mungkinkah Presiden Jokowi? Tapi kan tadi disebutnya baik-baik saja ya hubungannya. Tapi kalau baik-baik aja kok nggak diundang di ulang tahun. Bahkan Jokowi tidak memberi ucapan selamat. Nah kira-kira nih kalau ada grup gitu ya, misalkan grup di WhatsApp gitu. Presiden Jokowi ini masih ada di grup atau enggak ya? Atau udah di-kick? Atau Presiden Jokowi udah left grup? Penasaran loh kita. Jadi ya sudahlah kita tunggu tanggal mainnya saja ya mungkin ya kawan ya. Kita ke informasi keempat, hitung-hitungan politik baik untung maupun rugi sedang dikalkulasi kubu Ganjar Mahfud dan kubu Anies Caimin mengenai kemungkinan keduanya berkoalisi jika pemilu berlangsung 2 putaran. Namun, kalangan praktisi politik menengarai potensi tekanan secara politik diprediksi akan semakin menguat apabila kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud menggabungkan diri. Seperti kecurigaan pengamat politik Janus T. Hasiahan, di mana Janus mengatakan kubu Anies dan Ganjar saat ini sudah dalam posisi berhadapan dengan Prabowo Gibran. Pasangan Prabowo Gibran seperti diketahui seolah mendapat dukungan tak langsung dari Presiden Joko Widodo. Jika keduanya berkolaborasi, besar kemungkinan tekanan akan semakin menjadi-jadi kepada keduanya, baik di lapangan, di dunia maya, dan di dunia belakang layar, kata Janus. Namun yang paling ditakutkan banyak pengamat adalah potensi kecurangan dengan menggunakan tangan kekuasaan akan semakin besar, bahkan hingga chaos. Bahkan boleh jadi potensi chaos akan mulai muncul agar kekalahan 02 dan Jokowi CS tidak terjadi, sambung Janus. Kedekatan kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud seolah kian terlihat dengan melempar sinyal keakuran. Misalnya saja ketika Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP melalui akun Instagram pribadinya. Kemudian narasi perubahan juga dibawa Ganjar saat perayaan HUT PDIP ke-51 pada Rabu pekan lalu. Kata perubahan itu terselip saat Ganjar mengungkapkan pemilu menjadi harapan buat rakyat kecil memperbaiki hidupnya jika menang pemilu presiden 2024. Pemilu adalah sebuah harapan perubahan dan PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib uang cilik, kata Ganjar. Seperti diketahui, perubahan adalah jargon yang dipakai kubu Anies Caimin dalam berkampanye. Namun, juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meragukan isu bergabungnya kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sebab, bila meruntut riwayat, hubungan partai pengusung keduanya jauh berseberangan. Fahri yang juga mantan politik Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengibaratkan PDIP dan PKS seperti minyak dan air. Dalam 10 tahun terakhir, PDIP dan PKS terus-menerus menunjukkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia mereka berbeda bagai minyak dan air. Dan itu betul-betul ditegaskan berkali-kali bahwa PDIP dan PKS tidak akan pernah berkoalisi dalam bentuk apapun, kata Fahri Hamzah. Fahri menyebut keberadaan PDIP dan PKS merupakan kutub ekstrim dari polarisasi politik yang terjadi di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan dua kelompok ini adalah kubu yang mustahil disatukan oleh adanya perbedaan ideologis yang sangat tajam, tuturnya.
Sedikit ya menanggapi pernyataan Fahri Hamzah ya, balik lagi, di dunia politik ini tidak ada yang mustahil Pak Fahri, banyak kok buktinya ya. Misalnya nih, dulu Anies Baswedan naik jadi gubernur didukung Prabowo Subianto, terus katanya nggak mau nyalonin jadi presiden, selagi masih ada Prabowo, tiba-tiba sekarang jadi rivalnya Prabowo. Terus Joko Widodo yang harmonis sekali hubungannya dengan PDIP, sekarang renggang, bahkan disindir terus sama Megawati ya. Lalu yang mustahil terjadi, tiba-tiba aja Gibran jadi cawapres. Nah, siapa sangka kan? Jadi ya kalau paslon 1 dan 3 sekarang lagi jalin komunikasi politik dan juga hubungannya baik-baik saja ya nggak apa-apa. Kita lihat nanti ending cerita politiknya gimana. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita, sambil gini lagi, ulang 1, 2, 3. Kita ke berita terakhir atau berita kelima, tidak penting tapi menggemaskan tentunya khas inilah berita. Pohon besar tiba-tiba tumbang saat hujan deras dan angin kencang itu sudah biasa, tapi akan jadi berbeda jika pohon besar itu berada tepat di seberang rumah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tepatnya di Jalan Sriwijaya 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Uniknya, pohon tumbang saat cuaca cerah dan matahari bersinar terik. Pohon tumbang yang terjadi Selasa 16 Januari 2024 ini menimpa sebuah mobil Toyota Fortuner yang sedang parkir di pinggir jalan. Mobil ringsek akibat hantaman pohon. Saksi mata Ganjar Andika mengaku melihat pohon sempat bergoyang sebelum akhirnya tumbang menimpa mobil. Cerita pohon tumbang yang seharusnya menjadi musibah bagi pemilik mobil menjadi gorengan netizen di media sosial. Netizen langsung menarasikan dua nama yang ada dalam peristiwa itu, Prabowo dan saksi mata bernama Ganjar. Seperti yang ditulis akun anak Ogi di laman X nih. Kebetulan terjadi di rumah Prabowo dan disaksikan warga bernama Ganjar. Artinya kekuasaan lurah akan segera tumbang dengan dikalahkannya Prabowo oleh Ganjar di tanggal 14 Februari nanti. Sebuah pohon besar di depan rumah Prabowo tumbang timpa mobil Fortuner. Bisa aja ya mengkait-kaitkannya. Oke, ini ada akun anak Jawa juga langsung menimpali kode alam yang bicara. Pohonnya nggak omon-omon kalau mau tumbang. Lucu banget. Oke, ini ada sedangkan akun penyair berdiri ini menyatakan secara mistis bisa diartikan pohon besar atau partai besar berlambang pohon akan tumbang dan timpa seseorang atau yang menguntungkan dan menaungi Prabowo dengan ciri-ciri mulai muncul ke publik pada tahun 2005 sama dengan tahun mobil itu pertama kali dipasarkan di Indonesia. Ada-ada aja ya ini netizen ya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan viral. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.